Komandan tertinggi neo-Nazi tewas di Ukraina dihabisi tim pengintai Rusia. Pasukan khusus Rusia membunuh anggota terkemuka kelompok ultranasionalis sektor kanan Ukraina, Taras Bobanik. Pernyataan itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 11 April. Taras Bobanik dituduh Moskow menyebabkan ratusan kematian warga sipil di Ukraina Timur selama permusuhan pada 2014. Satu tim pengintai Rusia membunuh pemimpin neo-Nazi saat berpatroli sekitar 5 km selatan dari kota Izium di wilayah Kharkov, Ukraina. Papar pernyataan kementerian itu dilansir RT.com. Kemhan Rusia menyatakan dia adalah wakil komandan sektor kanan yang bertanggung jawab atas operasi cadangan. Kemhan tidak mengungkapkan keadaan kematian Bobanik. Media sosial The Reich Sektor melaporkan dia dibunuh pada Jumat di dekat Izium, menyebutnya sebagai nasionalis legendaris. Pria berusia 33 tahun yang nama panggilannya Hammer itu berasal dari Ukraina Barat. Dia menjadi terkenal secara nasional selama protes massa dan kudeta bersenjata 2013 sampai 2014 di mana nasionalis Ukraina yang didukung Barat menjadi kekuatan tempur jalanan melawan penegakan hukum. Kudeta berakhir dengan penggulingan presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis dan pemberontakan di timur negara itu yang coba ditumpas oleh otoritas baru di Kiev dengan kekuatan militer. Kaum nasionalis membentuk apa yang disebut batalion sukarelawan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Menurut Rusia, Bobanik secara pribadi memerintahkan penembakan artileri sembarangan di kota Ukraina Timur selama permusuhan yang diduga mengakibatkan ratusan kematian warga sipil. Selain menjabat sebagai komandan militer nasionalis, Bobanik memainkan peran penting dalam blokade perdagangan antara Ukraina dan Crimea pada musim gugur 2015. Blokade tersebut diselenggarakan pasukan nasionalis yang ingin menghukum orang yang tinggal di semenanjung Crimea karena melepaskan diri dari Ukraina setahun sebelumnya dan memilih bergabung kembali dengan Rusia. Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Rusia atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah tersebut di dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa. Jika Swedia dan Finlandia gabung NATO, Medvedev mengatakan daftar musuh Rusia bertambah sudah. Setelah Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, Rusia akan memiliki lebih banyak musuh yang terdaftar secara resmi. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev. Swedia dan Finlandia sedang mendiskusikan kemungkinan mereka bergabung dengan NATO dengan sangat serius. Aliansi itu sendiri siap menerima mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan prosedur birokrasi yang minimal, tulis Medvedev di saluran telegramnya pada Kamis kemarin seperti dikutip dari berita di Rusia. Dia mencatat bahwa Amerika Serikat secara luas menyiarkan selamat datang kepada perwakilan dari dorongan Eropa untuk bergabung dengan NATO. Apa artinya? Ini berarti bahwa Rusia akan memiliki lebih banyak lawan yang terdaftar secara resmi, kata Medvedev. Medvedev juga menulis bahwa jika Swedia dan Finlandia masuk NATO, panjang perbatasan darat NATO dengan Rusia akan lebih dari 2 kali lipat. Ia juga menambahkan bahwa tentu saja perbatasan ini haruslah diperkuat. Selain itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu mengatakan bahwa kemungkinan masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO akan berarti bahwa mematuhi status Baltik non-nuklir tidak mungkin.
Keseimbangan harus dipulihkan. Sampai saat ini Rusia belum mengambil tindakan seperti itu dan tidak akan mengambilnya, ucap Medvedev. Awal pekan ini laporan media mengklaim bahwa Finlandia diperkirakan akan membuat keputusan untuk bergabung dengan NATO pada Juni mendatang. Sementara Swedia akan mengumumkan posisinya nanti di musim panas. Perkembangan terjadi di tengah operasi militer khusus Rusia yang sedang berlangsung untuk mendemilitarisasi dan denasifikasi Ukraina yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari lalu. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Erdogan tegaskan Turki tidak akan beri sanksi Rusia terkait invasi Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan negaranya tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat maupun Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina. Erdogan menyatakan tidak bisa membiarkan rakyat Turki kedinginan tanpa pasokan gas Rusia. Seperti dilansir surat kabar Turki, Hurriyet Daily News dan kantor berita Rusia TASS News Agency, Sabtu, Erdogan menekankan bahwa Turki hanya akan bergabung dengan sanksi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal sanksi, kita sedang mempelajari panduan tertentu dari PBB, tapi jangan lupakan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan hubungan kita dengan Rusia, ucap Erdogan saat berbicara kepada wartawan Turki dalam penerbangan pulang dari pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Dijelaskan Erdogan bahwa Turki mendapatkan separuh pasokan gas alam dari Rusia dan tengah bekerja sama dengan Rusia dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara tersebut. Anda tahu, saya telah menjelaskan ini sejak lama karena sekarang jika kita mengambil gas alam saja, sekitar separuh gas alam yang kita gunakan berasal dari Rusia. Selain itu, kita tengah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir akuyu kita dengan Rusia. Kita tidak bisa mengabaikan itu ketika saya memberitahu ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa dia mengatakan saya benar, kita harus melindungi kerentanan ini, ujar Erdogan dalam pernyataannya. Pertama, saya tidak bisa membiarkan rakyat saya kedinginan saat musim dingin, dan kedua, saya tidak bisa sepenuhnya mematikan dan menghidupkan industri kita. Lebih lanjut, Erdogan juga menjelaskan bahwa Turki telah mengirimkan dan akan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kita telah mengirimkan 56 truk dengan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kami memasok mereka dengan makanan, pakaian, obat-obatan. Pengiriman akan meningkat, ucapnya.